Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas izin kita semua, pekan orientasi fungsionaris dan rapat kerja dibuka dengan resmi. Saya Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, cabang Mary Santo Thomas Moru, periode 2022-2023. Saya Sekretaris Jenderal periode 2022-2023. Hari ini kita melaksanakan Pekan Orientasi Fungsionaris dan Rapat Kerja tahun 2022 untuk memaksimalkan potensi organisasi melalui gerakan-gerakan sel. Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Mary Santo Thomas Morus pada tanggal 11-13 Februari tahun 2022 melaksanakan Pekan Orientasi Fungsionaris dan Rapat Kerja. Konsep diri atau self concept itu cara dan sikap seseorang individu dalam memandang dirinya sendiri, tingkah laku atau perbuatannya, kemampuan dirinya dan sebagainya. Nah, konsep diri di sini artinya bahwa kita tidak hanya mengenal diri, tapi kita mengenal kita punya kelemahan seperti apa, mengenal kita punya kelebihan diri seperti apa. Nah, itu terdapat di konsep diri. Setiap orang itu yang pastinya bahwa dia memiliki dua cipe, satunya yang paling kuat, satunya yang lemah. Berjalan maksimal. Kenapa? Karena tidak adanya konsep diri dengan baik, terus teman-teman tidak saling mengenal, maka yang ada adalah program yang sudah dibuat nanti hasilnya tidak maksimal. Tujuan dari materi konsep diri itu adalah teman-teman yang pertama adalah saling mengenal, terus bagaimana teman-teman bisa menjalankan program selama setahun ke depan. Nah, itu intinya di situ. Jadi saya pikir ini saja dari saya. Sekian, terima kasih. Proyek Lesiat. Pengapresiasian atas sesuatu yang bisa memberikan energi positif atas komunitas atau personal. Jadi begini ya, metode yang paling awal adalah selalu memberikan apresiasi. Ketika dalam sistem pemberdayaan organisasi teman-teman tidak pernah mengapresiasi bawahannya teman-teman untuk kerja-kerja kecil saja, maka jangan harap teman-teman akan menjalankan manajemen secara baik. Untuk membangkitkan dan memberikan kekuatan kepada mereka, terus bergerak bersama kalian. Selama masih di bawah koridor organisasi, siapa saja bisa berimajinasi untuk melakukan apa saja. Yang penting capaiannya jelas, evaluasinya jelas, pengendaliannya ada, monitoringnya ada, simultanitas. Program yang tahun lalu sudah pernah dijalankan dan dia bagus. Tapi ingat, tidak ada program yang sempurna dan program harus beradaptasi. Prinsip ini mengusulkan bahwa kehidupan organisasi diungkapkan dalam cerita yang mereka ceritakan setiap hari, dan kisah tentang organisasi secara terus-menerus yang ditulis secara bersama-sama. Di dalam kepemimpinan mereka selalu ada prestasi. Kenapa begitu? Karena programnya sudah dijalankan selesai dan mencapai targetnya. Prinsip antisipatif ini yang paling penting. Apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya dipandu oleh citra masa depan kita. Engkau punya tujuan adalah melakukan pengembangan organisasi di bidang pendidikan. Apapun itu. Sasaranmu adalah internal organisasi. Internal yang dimaksud adalah kader ya. Ketika sasaran sudah tercapai, jalan apa saja silakan berkolaborasi. Kemampuan kalian untuk bisa berargumentasi, ya toh, untuk bisa bicara, menyampaikan pandangan kalian berdasarkan aturan dan sebagainya. Itu yang kita inginkan. Dalam organisasi seperti PM3 bisa terjadi kelompok interaksi, baik antara kelompok presidium dengan presidium, presidium dengan biro, biro dengan anggota, bahkan presidium dengan ketua presidium maupun yang lain. Fungsionarisnya, DPC dan sebagainya juga pastinya akan memberi dampak adanya oposisi. Karena akan ada check and balance.
Kalau tidak ada oposisi sama sekali, tidak ada yang namanya demokrasi. Kalau kritik itu membawa perubahan, nah itulah bagian dari manajemen konflik. Engkau bisa memanage konflik yang ada, konflik yang saya sengaja bangun dengan engkau, atau saya sendiri presidium tidak paham tentang tugas yang saya harus kerjakan. Itu akan menimbulkan konflik. Saya sebagai sekjen itu sejauh mana? Sebagai bendahara saya sejauh mana? Sebagai presidium hubungan antar perguruan tinggi sejauh mana? Sebagai PPO sejauh mana? Memang pedis rasanya. Tetapi kalau itu disampaikan, hambatan komunikasi itu terpecahkan. Karena paling mendasar orang berkonflik itu karena komunikasi tidak jalan. Permainan saja sebenarnya hanya untuk memicu bagaimana kalian memahami kontekstual kita menjadi sebuah tim. Dalam organisasi seperti PMKRI, dibutuhkan kerja tim yang solid, yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, sehingga harapan dan impian yang direncanakan dapat terlaksana dengan maksimal. Itulah asas kolektif kolegial. Oke, sudah. Yang penting telur tidak jatuh. Oke, kelompok 3 menang. Kelompok 3 menang. Saya kamu itu saya. Tidak saya. Rencanakan baik-baik, kokoh. Bedak nih, bukan kalau tadi saya ambil kayak yang mereka yang dulu pakai terigu bagaimana? Sekarang kita geser kelompok 2. Iya. Harum ya bedaknya. Fasilitas lebih bagus, sebenarnya akan harus dijelaskan soal safety room, ya. Karena Indonesia itu supermarket gempa, maka harus dijelaskan soal yang namanya safety room. Jangan hanya dari sisi kacamata kita di internal PMK, tapi juga melihat bagaimana dengan eksternal. Keluarnya akan model seperti apa. Padahal sederhana tadi. Kita bicara soal 3 hal ini saja. Nah, kita kembali ke konteks seperti ini. Kalian ini malam diskusi, buatkan pohon masalah, sebab akibat. Saya yakin kita sampai pagi ini. Karena butuh analisa kuat.
Maka kalau butuh analisa kuat, sehingga teman-teman harus punya banyak referensi. Baca. Itu penting. Ya toh? Karena saya PPK, saya melaksanakan kegiatan yang namanya MPAB dan MABI. Ya tidak? Nah, setelah itu kira-kira saya buat evaluasi tidak. Selama ini teman-teman merasa tidak ada buat evaluasi dari setiap kegiatan. KSR, LKK, MPAB, MABI, atau kegiatan apa saja, pelantikan. Karena itu hal sederhana. Kalau saya bilang, mana laporan kegiatan, buat surat, tidak tahu buat proposal. Ya, hancur sekali. Apalagi Excel yang sederhana. Kalian tidak tahu sama sekali. Waduh, cara membuat proposal. Macam-macam. Engkau bisa searching lewat Google, ya, lewat apa saja, dapatkan referensi begitu banyak. Ya. Tapi untuk memulai, untuk buat, kadang-kadang engkau blank. Ini harus mulai dari mana? Bagaimana dengan rekomendasi kalimat tadi? Dari media Indonesia, untuk per bulan Januari sudah ada 30 kasus. Kemudian apa yang menjadi kelemahannya? Minimnya pengetahuan. Ketua punya hak mutlak. Jadi misalnya situasi tertentu dalam keadaan darurat atau misalnya keputusan tidak bisa diambil oleh forum, maka keputusan yang terakhir itu ada di tangan ketua. Pengelolaan keuangan di marga itu tanggung jawabnya bendahara. Tetapi yang terjadi itu semua kita akan menyoroti ketua soal penggunaan keuangan. Kalau memang dalam pelaksanaannya itu ketua keluar dari tugas wewenang, artinya soal keuangan itu langsung dikelola oleh ketua, dia pegang fisik uangnya, dia pegang, soal pengeluaran pemasukan itu tidak memberitahu ke bendahara, itu baru disoroti. Tetapi kalau dalam pelaksanaan itu bendahara menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, maka segala sesuatu yang berurusan dengan keuangan itu tanggung jawab ada di bendahara. Membudayakan iklim intelektual, ikatan emosional, dan kebijakan yang populis di kalangan pengurus. Pengurus harus sensitif dan ikut membantu terhadap kondisi anggota yang mengalami persoalan banyak hal. Maksud saya begini, apa yang kita belajar, kita berbenah diri di PMKRI, sesungguhnya kalian sadar atau tidak, itu sesungguhnya kalian lagi berinvestasi untuk pribadi. Sehingga harapan saya, harapan untuk kita semua, belajarlah yang baik dengan benar, sesuai dengan alur proses yang ada. Terkait masalah yang ada di sekitar masyarakat, atau masalah yang ada di masyarakat, yang ada di Kabupaten Sika, ya. Dalam arti bukan ketika ada persoalan, bukan hanya Kermas dan biro-bironya, yang biro advokasi dalam hal ini biro advokasi yang turun, ya. Jadi kita semua bisa melakukan advokasi untuk mempertajam kita punya pengetahuan, ya. Bentuk kegiatannya bakti sosial dan penanaman pohon. Tujuannya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar dan marga sebagai rumah untuk berdiskusi berbagai persoalan baik intern maupun ekstern. Terima kasih kepada anggota penyatu Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, baik dari cabang Momere dan cabang lainnya, sudah berkontribusi untuk berlangsungnya kegiatan Pekan Sanitasi Fungsionaris dan